Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 10 Juli 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Dan oleh karena itu, kita akan mendasarkan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Dalam kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Karena Tuhan sungguh mengasihi kami, sehingga kami boleh hadir di hari ini untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk beraktivitas dan melakukan seluruh kegiatan kami hari ini, kami akan mendasarkan semua itu pada pembacaan dan perenungan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami, terangi hati dan pikiran kami. Karuniakan hikmat bagi kami ya Allah, sehingga dalam hikmat Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, kami memahami dengan baik dan benar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu tempat negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin. Firman Tuhan. Kebahagiaan dan sukacita besar akan menjadi milik kita ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kehidupan kita. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara-saudara, yang menjadi tema renungan kita bersama-sama, mengapa harus aku? Mengapa harus aku? Kalimat ini, saudara-saudara, sering muncul ketika kita mendapatkan sebuah tugas. Ketika kita mendapatkan sebuah perintah yang disampaikan kepada kita. Oh, mengapa harus aku? Dan pertanyaan ini juga sering muncul dalam persekutuan. Sering muncul dalam kegiatan-kegiatan jemaat. Ketika kita dipercayakan untuk mengemban sebuah tugas tanggung jawab pelayanan.
Mengapa harus aku? Lalu kemudian banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Yang seakan-akan mengatakan kita tidak mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama persoalan mendasarnya adalah mengapa muncul pertanyaan seperti ini? Mengapa ada pertanyaan, mengapa harus aku ketika ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita? Coba kita lihat bersama-sama. Apa respon Musa ketika Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan tanggung jawab kepadanya? Pembacaan kita hari ini mengungkap ungkapan Allah kepada Musa untuk melakukan sebuah tanggung jawab besar. Ketika Musa telah berjumpa dengan Allah. Lalu kemudian Allah berfirman selanjutnya. Bahwa telah kudengar dan kulihat keadaan yang menimpa umatku Israel di Mesir. Sungguh mereka menderita. Sungguh mereka berada dalam kesengsaraan, ditindas. Dan oleh karena itulah, maka Allah mau supaya tugas tanggung jawab membawa kembali umat Israel dari tanah Mesir itu, dari tempat perbudakan itu, ke tempat yang disiapkan oleh Tuhan, diberikan kepada Musa. Dan pada saat itulah muncul pertanyaan dalam diri Musa. Mengapa harus aku? Ya mungkin saudara-saudara Musa melihat keberadaannya. Ia hanya seorang penggembala domba. Apakah ada kekuatan yang ada padanya, ada kemampuan yang ada padanya untuk membawa keluar umat Israel dari tanah Mesir? Dan Musa sangat sedikit tahu tentang keadaan itu. Raja Mesir adalah raja yang sangat keras. Dan umat Israel pun adalah umat yang begitu besar. Bukan hanya 10-20 orang. Tetapi semua bangsa yang besar yang harus dibawa keluar dari tanah Mesir. Dalam keadaan seperti itu muncul pertanyaan dari Musa. Mengapa harus aku? Karena ia menyadari bahwa sesungguhnya ia tidak mampu. Belum lagi akan menghibur orang Israel. Belum lagi akan memberikan ketenangan bagi orang Israel. Tidak ada kemampuan pada diri Musa menurut ukuran pikiran manusianya. Tetapi apa jawab Allah ke tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara-saudara? Lalu Allah mengatakan, aku akan menyertai engkau. Aku mengutus engkau karena aku akan menyertai engkau. Allah sendiri yang akan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang akan mendampingi Musa keluar dari tanah Mesir bersama-sama dengan umatnya. Kemana mereka akan diarahkan? Ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang telah disiapkan oleh Tuhan. Supaya di sanalah umat Israel akan hidup sebagai umat Tuhan dan turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan itu berarti bahwa hal yang mendasar yang mau dikatakan Tuhan, bahwa ketika Tuhan berkehendak, maka tanggung jawab apapun, sebesar apapun perkara kehidupan, dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang, Tuhan pasti menolong. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan berbuat, Tuhan yang akan berkehendak di atas semua itu. Jadi tidak ada alasan bagi kita saudara-saudara, ketika Tuhan mengambil kita, mengutus kita untuk menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang, maka kita harus bersedia, tidak panjang berpikir, tetapi dengan kesiapan dan mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Karena keyakinan kita bahwa apapun yang disampaikan Tuhan bagi kita,
maka Tuhan pasti akan mendampingi kita. Kita semua ini adalah utusan Tuhan. Kita diutus ke tengah-tengah dunia ini, ke dalam kehidupan kita masing-masing, untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada setiap orang, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tuhan yang akan menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Kiranya keyakinan seperti itu, saudara-saudara, menjadi milik kita di hari ini untuk mengawali aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sesungguhnya kami menyadari bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan. Dan oleh karena itu kuatkan dan teguhkan kami. Ya Roh Kudus, kuasai kami, sehingga kami mampu mewujudkan kehidupan sebagai utusan-Mu. Seberat apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami mau seperti Musa. Kami mau seperti utusan-utusan Tuhan. Jangan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Kiranya itu menguatkan kami menjalani kehidupan kami hari ini, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya bahwa semua itu adalah merupakan wadah yang Tuhan siapkan untuk kami menyatakan sukacita, kabar baik bagi setiap orang. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan dalam keberadaan hidup masing-masing, dalam rumah tangga mereka, di tempat kerja. Berkati anak-anak kami, berkati kami dalam kegiatan dan pelayanan-pelayanan kami. Berkati seluruh anggota jemaat Tuhan, sehingga dalam hari ini kami merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Marendeng Sangatta. Kami menyampaikan shalom, selamat beraktivitas, selamat mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa, kalau keluar rumah pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, Tuhan memberkati.